Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Basuki Cahayapurnama, yang dikenal sebagai Ahok, telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Ia bahkan menyatakan antusiasmenya untuk membantu penyelidikan dan membuka data yang dimilikinya. Ahok mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, ia memiliki catatan dan rekaman rapat yang dapat mengungkap praktik korupsi di tubuh perusahaan tersebut. Ia berharap data tersebut dapat membantu membersihkan Pertamina dari praktik korupsi. Pernyataan Ahok ini muncul setelah Kejaksaan Agung membuka kemungkinan memanggilnya dalam penyelidikan kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Kohar, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini, berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Selain itu, Ahok juga menyinggung kemungkinan keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus ini. Ia menyatakan siap membuka data yang dimilikinya untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik korupsi di Pertamina. Pernyataan Ahok ini mendapatkan respons dari berbagai pihak. Pengacara Hotman Paris, misalnya, mengkritik Ahok dan meminta agar ia mengembalikan seluruh gajinya sebagai Komisaris Utama Pertamina jika terbukti tidak menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan, Chiko Hakim, mengungkapkan bahwa Ahok sangat antusias untuk memberikan keterangan kepada penyidik jika diperlukan dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Chiko menegaskan bahwa panggilan dari penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus akan menjadi kesempatan bagi Ahok untuk membantu penegakan hukum. Saat ini, Kejaksaan Agung masih melangsungkan proses penyidikan dan belum memastikan apakah Ahok akan dipanggil. Namun, pihaknya membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang diperlukan dalam pembuktian kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina KKKS tersebut. Korupsi besar yang dilakukan di PT Pertamina memang menyita perhatian banyak pihak, termasuk pakar hukum Mahfud MD. Mahfud MD menyarankan Kejaksaan Agung RI turut memanggil Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Seperti diketahui, Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina. Menurut Mahfud MD, Kejagung perlu memanggil Ahok untuk menggali keterangan terkait kasus tata kelola minyak mentah di Pertamina. Ia berpendapat keterangan Ahok bisa jadi membuat kasus Pertamax oplosan ini menjadi terang benderang. Ahok sebelumnya berkoar memiliki informasi yang bisa diberikan pada Kejagung demi menguak kasus Pertamina. Ia juga menyebut bahwa ada sejumlah tangan besar yang terlibat dalam kasus Pertamina. Oleh karenanya, Mahfud berpendapat bahwa Ahok memang perlu dipanggil Kejagung. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati hari ini. Nike diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Nike diperiksa terkait jabatannya sebagai Direktur SDM Pertamina, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih, atas nama NW Direktur SDM PT Pertamina, kata juru bicara KPK Tessa. Selain Nike, KPK juga memanggil 5 orang lainnya dalam kasus ini. Mulai dari AB Direktur Keuangan PT Pertamina tahun 2014 hingga 2017, NS Direktur Keuangan PT PGN tahun 2016 April 2018, Y Direktur Gas PT Pertamina tahun 2014 hingga 2017, DS Direktur PT PGN, serta WM Direktur Utama PT Pertagas. Sugiarto dalam keterangannya pada Senin. Dalam kasus dugaan korupsi di PT Pepesahaan Gas Negara, tim penyidik KPK menggeledah 4 kantor perusahaan dan 1 rumah pribadi pada akhir Mei 2024. Juru bicara KPK pada saat itu, Ali Fikri, mengungkapkan sejumlah lokasi yang didatangi oleh tim KPK dalam penggeledahan pada 28 dan 29 Mei itu.